Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Kompas News Sukabumi kembali hadir menemani ruang informasi Anda bersama saya, Nikita Rahman. Masih bersama kami. Kondisi garam di sejumlah pasar modern dan juga tradisional di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat kian langka. Sejumlah harga ikan asin mengalami kenaikan hingga 75%. Kondisi yang terjadi di Pasar Baru di pusat kota Kuningan kemarin, seluruh jenis ikan mengalami kenaikan harga yang bervariatif. Kenaikan harga terjadi karena kondisi garam kian sulit ditemukan yang merupakan bahan utama membuat ikan asin. Selain itu, letak geografis kota Kuningan yang berada di kaki Gunung Ciremai juga membuat para pemasok ikan asin dari pesisir Cirebon, Indramayu menaikkan harga. Dari yang sebelumnya mereka beralasan karena ikan asin sedikit, sementara di tiap wilayah masih meminta ikan. Karyana, pedagang ikan asin di Pasar Baru Pusat Kota Kuningan menjelaskan kenaikan harga ikan sudah berlangsung sejak 1 bulan yang lalu, yakni awal Juli. Namun meski banyak, ikan asin menjadi makanan utama sehari-hari masyarakat Kuningan. Yana menjelaskan seluruh jenis ikan asin mengalami kenaikan yang bervariatif dari 25 hingga 75%, antara lain ikan asin peda, ikan asin gabus, ikan asin teri jengki, ikan asin cucut, ikan asin jambrong, katamba, dan juga jambal roti. Kalau ikan asin udah susah mahal ya. Dari harga 25 ada yang 30, yang paling gede dari 15 ke 25. Yang 30 jadi 50.000. Rata-rata kenaikan berapa persen, ah? Kalau dari persentase ya paling 50-75% itu. Paling kecil 5%. Naik. Sampai 75%. Iya, hampir 100%. Sudah berapa lama kondisi begini tuh, ah? Baru sebulan. Terus masih banyak yang beli atau udah jarang sedikit nih? Kalau sini kan makanan sehari-hari, jadi tiap hari ada beli pasti. Tapi ya itu paling konsumen kan ngeluh, Pak. Biasa 1.000-2.000 dapat, sekarang harus 5.000 beli. Kondisi Karyana dan sejumlah pedagang ikan asin lainnya mengalami penurunan omset penjualan. Meski tetap mengonsumsi, warga membeli dengan ukuran lebih sedikit dari hari biasa saat harga masih normal. Mereka mengeluh, ikan asin yang dikenal murah dan makanan rakyat justru sekarang setara, bahkan nyaris melebihi daging ayam potong. Pedagang dan pembeli berharap harga ikan asin kembali normal. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat. Sebuah pesantren yatim dan duafa di Kota Bandung tidak memiliki bangunan pribadi layaknya bangunan sekolah. Pesantren ini menyewa rumah untuk dijadikan tempat belajar. Pesantren yatim dan duafa Al-Kasyaf berdiri sejak tahun 2013. Tidak seperti lembaga lainnya yang memiliki donatur tetap. Bahkan pesantren ini tidak memiliki bangunan pribadi. Hingga saat ini pesantren Al-Kasyaf menyewa 6 buah rumah di perumahan Vijaya Kusuma, Cibiru, Kota Bandung. 6 rumah ini dijadikan gedung belajar dan asrama bagi 80 orang santrinya. Namun ada satu rumah asrama yang masa sewanya sudah habis, sehingga santri yang biasanya tidur di asrama saat ini terpaksa tidur di teras bangunan pesantren. Karena keterbatasan biaya, pihak pesantren belum bisa menyewanya lagi.
Pesantren Al-Kasyaf ini tidak membebani biaya pendidikan sepeser pun bagi santrinya. Dana keperluan santri diperoleh dari donatur. Banyak bantuan datang dari donatur, bahkan TNI juga siap membantu pesantren Al-Kasyaf. Melalui Dandim 0618, BS Letkol Infanteri Arvin Dahlan mengatakan prihatin dengan kondisi pesantren Al-Kasyaf. Pesantren ini didirikan atas dasar kemanusiaan. Arvin juga mengapresiasi pengurus pesantren yang rela meluangkan waktu, tenaga, bahkan materi untuk pendidikan para generasi muda. Langkah yang dilaksanakan adalah, mungkin rekan-rekan media sudah mendengar, Pak Dedi ikut membantu menyewakan rumah, ya kan. Alhamdulillah, ya kan, artinya dengan bantuan rekan-rekan media ini membuat beberapa orang menjadi tersentuh, kan begitu. Tanpa pemberitaan media tentu kita tidak akan tahu bahwa di kota kita ini masih ada hal seperti ini. Kepala Sekolah Pesantren Al-Kasyaf berharap memiliki bangunan pribadi untuk kegiatan pesantren, sehingga tidak perlu menyewa lagi. Kalau pengajar kita di sini meskipun dengan penghasilan maksudnya gajinya sedikit, tapi mereka alhamdulillah mau mengajar di Al-Kasyaf ini gitu. Dengan gaji ya ada gitu lah, tapi minim gitu. Terkait dengan untuk pendapatan Al-Kasyaf sendiri ini dari mana? Kalau pendapatan Al-Kasyaf sendiri itu kita dari donatur, ya, tapi donaturnya itu bukan donatur tetap, tapi donaturnya adalah donatur yang memang secara bergantian gitu, sama yang ada canceling di depan. Itulah penghasilan kita buat makan, buat operasional, buat kegiatan yang lainnya gitu. Walaupun dengan keterbatasan fasilitas, para santri Al-Kasyaf bersemangat dan serius mengikuti pendidikan. Seolah-olah keterbatasan dijadikan motivasi ganda demi meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Reza Pratama, Bandung, Jawa Barat. Sepekan akan tunangan, seorang gadis di Subang, Jawa Barat dikabarkan hilang. Korban hilang sudah 10 hari terakhir ketika berpamitan akan mengantarkan surat lamaran kerja. Orang tua dari Dinar Kristina binti Hussein, 24 tahun, terus menangis histeris atas kehilangan anak gadisnya yang akan bertunangan di kediamannya di Perum BTN Gria Mutiara Asri Purwodadi, Subang, Jawa Barat. Ibu korban terus meratapi pakaian tunangan anaknya yang sudah jauh hari disiapkan. Dinar Kristina binti Hussein dikabarkan hilang sejak berpamitan akan mengantarkan surat lamaran ke wilayah Subang Kota pada tanggal 1 Agustus lalu. Namun Dinar yang hanya berpamitan sebentar tak kunjung pulang hingga malam. Tak hanya itu, nomor kontak telepon genggam yang dibawa korban sudah tidak aktif dalam 3 jam setelah Dinar meninggalkan rumah. Dinar keluar rumah bersama teman dekatnya Dani yang sudah dianggap keluarga sendiri oleh keluarga Dinar. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak keluarga korban, mulai dari mendatangi rumah Dani Rohdiana, teman dekat korban yang rumahnya tak jauh dari rumah korban, melaporkan ke pihak kepolisian hingga mencari ke sejumlah tempat kerja Dani maupun Dinar di wilayah Subang hingga Bandung. Namun usaha pihak keluarga belum membuahkan hasil. Dinar hingga saat ini sudah 10 hari terakhir belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga sangat curiga pada teman dekat korban, yakni Dani, yang menculik Dinar lantaran Dinar akan bertunangan dengan laki-laki lain pada tanggal 19 Agustus mendatang. Diduga Dani yang sudah menikah 3 kali dan memiliki 1 orang anak menyimpan rasa pada Dinar dan tidak terima Dinar akan bertunangan hingga diduga nekat menculik. Dinyatakan hilang gimana? Ya kan tadinya apanya putus, nggak bisa dihubungi dari jam 3 gitu. Jadi kita curiga, biasa nggak pernah hubung terus, aktif terus.
Jadi Mbak Dinar tuh keluar dari jam 12 12 malam. siang, siang, 12 12 siang. siang. Pamitan mau ke Subang gitu, mau nganterin surat, sambil belanja deh, mau beli jam 5 balik lagi mau pakai angkot, ngikut sama Aran si Dani itu. Pihak keluarga berharap Dinar segera ditemukan dalam kondisi sehat. Sedangkan rencana tunangan Dinar dengan Taswan, warga Pamanukan Subang yang berencana akan melangsungkan pernikahan pada tahun depan, kemungkinan besar akan diundur hingga proses pemulihan kesehatan dan mental Dinar. Gus Muhammad AR, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup Kompas News Sukabumi hari ini. Saya Nikita Rahman dan kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.